Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Yoga Center. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadi Putri Dwi dengan NIM 2215091001. Dilanjutkan dengan teman saya. Kan nama saya Gusti Gita Stika Putra dengan NIM 221501004 nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudala Manisya Putri dengan NIM 22150911026. Adapun beberapa poin yang kami bahas di sini, yang pertama ada pengertian Yoga Center, yang kedua ada tujuan Yoga Center, yang ketiga ada pengertian yoga, yang keempat ada manfaat yoga, yang kelima ada fungsi yoga, dan yang keenam kunjungan yoga center, dan yang terakhir ada kesimpulan. Materi yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yoga center. Nah, yoga center ini merupakan suatu pusat yoga atau adalah tempat yang kita lakukan yoga, adalah suatu tempat atau fasilitas yang didedikasikan untuk melakukan praktik yoga, atau di tempat ini merupakan tempat yang didatangi oleh seorang individu untuk melakukan sesuatu contoh seperti relaksasi dan lain-lain sebagainya, dan mengikuti kelas yoga dengan bimbingan. Dalam mengikuti kelas yoga ini akan dibimbing oleh seorang pembimbing atau seorang instruktur yang terlatih. Next. Oke, sebelum menuju ke bagian-bagian lainnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari yoga center ini. Yang pertama itu adalah untuk memfasilitasi, yang kedua itu menginspirasi dan menyediakan lingkungan untuk orang-orang dalam menjalani praktek yoga mereka. Nah, dengan menyediakan tempat yang khusus dan instruktur yang terlatih, Yoga Center membantu individu untuk mencapai kesehatan fisik, mental, dan spiritual melalui latihan yoga yang teratur. Oke, next. Oke, oke. Di sini ada pengertian yoga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yoga itu merupakan tempat untuk merelaksasikan tubuh atau melakukan gerak-gerakan untuk melakukan spiritual. Nah, yoga ini adalah sebuah praktik spiritual dan fisik yang berasal dari India kuno. Nah, secara harfiah, yoga berarti persatuan atau penyatuan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Yoga melibatkan serangkaian latihan fisik, pernapasan, meditasi, dan kehidupan spiritual yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam diri manusia. Pada dasarnya, yoga mengajarkan cara untuk menyatukan pikiran, tubuh, dan jiwa melalui berbagai teknik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan em, memberitahu apa saja manfaat yang didapat dengan melakukan yoga. Yang pertama, yoga dapat membuat manfaat meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas fisik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga, mengurangi stres dan kecemasan. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan. Next. Adapun fungsi-fungsi yoga, diantaranya itu fungsi fisik, yang dimana yoga memiliki fungsi untuk meningkatkan kesehatan fisik dan kebugaran. Kemudian yang kedua, fungsi mental dan emosional, yang artinya yoga melibatkan teknik pernapasan yang dalam mediasi.
meditasi dan relaksasi yang membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian yang ketiga, fungsi konsentrasi dan fokus. Latihan yoga membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus mental. Kemudian yang keempat, fungsi relaksasi dan pengurangan stres. Yang artinya yoga berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meredakan stres dan menciptakan rasa relaksasi. Dan yang terakhir, fungsi spiritual yang artinya yoga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Melalui praktik yoga, individu dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam, meningkatkan kehadiran saat ini, dan mencapai kedamaian batin. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akademik Mustika Ganingsih dengan NIM 221705. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu observasi Yoga Center Dharma Patni Yoga Sala. Kami melakukan wawancara dengan Ibu Niketut Januarini, di mana beliau memiliki tempat yoga bernama Dharma Patni Yoga Sala yang bertempat di Jalan Pulau Obi, Banyuning Timur. Nah, beliau mendirikan Yoga Center ini pada tanggal 31 Mei 2021. Beliau mengenal yoga sejak tahun 2010 dan menyelesaikan teacher training pada bulan Agustus 2020. Nah, pada yoga center ini, gerakan yang ditawarkan yaitu menggunakan sistem yang mengalir, jadi tidak berfokus pada gerakan tertentu dan mengikuti alunan musik saja. Nah, biasanya beliau ini mengajarkan yoga 3 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dengan kurun waktu kurang lebih 1,5 jam. Beliau tidak mematok harga untuk kelas reguler kepada masyarakat yang belajar yoga di yoga center miliknya. Nah, pada yoga center ini tidak ada sistem mendaftar. Apabila ada yang tertarik ingin belajar yoga, bisa datang langsung ke tempat yoga center beliau. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi Yoga Center merupakan tempat yang didedikasikan untuk praktik dan pengajaran yoga, di mana tempat ini sebagai pusat yang menyediakan lingkungan yang sangat mendukung. Yoga Center memiliki tujuan utama untuk menyediakan tempat bagi individu untuk belajar, berlatih, dan mengembangkan praktik yoga mereka. Nah, fungsi utama dari Yoga Center adalah untuk menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi para praktisi yoga, baik pemula maupun yang berpengalaman, untuk menjalani praktik yoga yang holistik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.